Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Slamet Untung. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Nyai Dewi Serindit, seorang wanita kaya raya yang hidupnya bagaikan neraka dalam balutan sutra, berjalan di antara deretan lukisan dan guci porselen mahal dengan mata sendu dan langkah lemah. Ia dikurung dalam kemewahan yang mencekik, disiksa, batin dan raga oleh seorang lelaki yang bernama suami namun berhati iblis. Handyo, tuan tanah berwajah tampan dengan kekuasaan dan harta melimpah, berkali-kali mengkhianatinya, menukar kesetiaan seorang istri dengan dekapan wanita-wanita murahan. Nyai Dewi hanya ingin satu hal, hidup bahagia. Tapi semesta tak pernah berpihak. Dikhianati, dihina, disiksa hingga nyaris tewas, darahnya membeku bersama dendam yang mendidih. Ia takkan diam. Sakit hati yang dibawanya akan menjadi racun yang perlahan merambat ke dalam tulang-tulang orang-orang yang tega merobek harga dirinya. Duka itu akan jadi badai, tangis itu akan jadi azab. Balasan akan datang saat napas terakhir tertahan di kerongkongan, ketika suara langkah kaki terdengar menghantam lantai marmer rumah mewah itu, pertanda kehadiran lelaki terkutuk itu. Semua pelayan menunduk dalam diam, tidak berani menatap wajah bengis Handyo. Ia berdiri tegak, matanya tajam menusuk ke arah Nyai Dewi, yang sedang duduk di taman dalam, ditemani kicau burung-burung serindit kesayangannya. Burung-burung kecil berwarna hijau terang, leher kuning dan ekor merah itu tampak seperti satu-satunya yang membawa damai bagi hati Dewi yang carut-marut. "Dewi," bentak Handyo, nadanya keras dan penuh murka. Nyai menoleh dengan lembut, menatapnya dalam senyum sendu. "Ada apa, suamiku? Mengapa datang dalam amarah yang membara?" Handyo menghentakkan kakinya ke lantai, tangannya bertumpu di pinggang. "Apa yang kau lakukan dengan hari ini? Dia datang padaku dan mengadu bahwa kau mengancamnya kemarin sore," ucapnya dengan suara penuh tuduhan. Nyai Dewi perlahan bangkit, wajahnya tetap tenang meski hatinya bergemuruh. Ia tahu betul watak suaminya, gemar berganti wanita, mengoleksi tubuh-tubuh muda demi memuaskan birahi tak berujung. Tapi kali ini cukup. Kesabarannya telah habis. "Aku tahu wanita itu hanya pencari warisan, dan aku tidak akan tinggal diam jika kau benar-benar ingin menikahinya," ucap Nyai Dewi tegas, matanya berkilat oleh nyala amarah yang selama ini ia kubur dalam diam. Handyo murka, suasana menjadi panas, para pembantu perlahan menjauh, tidak ingin terlibat dalam badai yang sebentar lagi meledak. Sebuah tamparan keras menghantam pipi Nyai Dewi, tubuh rampingnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Ia memegang pipinya yang memerah, matanya berkaca-kaca. "Itu baru peringatan, Dewi. Jika kau menentang lagi, nyawamu taruhannya," desis Handyo penuh ancaman sebelum berbalik dan berjalan menjauh, tanpa sedikit pun menoleh pada istrinya yang masih terduduk di lantai dingin itu, menahan perih yang lebih dari sekadar fisik. Nyai Dewi Serindit, wanita yang dikenal murah hati dan dicintai masyarakat desa, sebenarnya bernama Dewi Kumalasari. Ia dijuluki Serindit karena kecintaannya pada burung kecil yang selalu ia rawat. Satu-satunya yang membuatnya merasa hidup di tengah penjara emas bernama pernikahan. Sudah 15 tahun menikah, belum sekalipun ia merasakan kehadiran anak. Rumah mewahnya hampa, hanya diisi sunyi, tangis yang ditelan dinding, dan luka yang mengering di balik kain kebaya. Berbeda dari suaminya yang bengis dan haus wanita, Nyai Dewi memilih menjadi istri yang setia. Ia dipaksa menikah karena restu orang tua, tidak berani menolak karena takut menyakiti mereka. Wajahnya tidak terlalu cantik, kulit sawo matang, bibir tipis, mata bulat, dan tubuh ramping karena sering menahan makan dan tangis. Tapi hatinya besar, hangat, dan selalu mengalah. Sementara itu, di sudut desa, seorang gadis muda berparas jelita menjadi buah bibir. Kulitnya putih bersih, tubuhnya berisi di bagian dada dan pinggul. Matanya bulat, bibirnya tipis di atas dan tebal di bawah. Rambutnya panjang tergerai, berkilau seperti malam yang basah. Semua lelaki tergila-gila padanya.
Namun ia tak pernah sudi pada yang miskin dan tak berkuasa. Hanya lelaki kaya dan tampan yang ingin ia dampingi. Maka, ketika Handio datang, membawa pesona dan kekayaan, ia langsung memasang jaring. Ia tidak keberatan menjadi istri kedua, asal sah, asal warisan pasti ia kantongi. Handio, lelaki yang haus kuasa dan pemuas nafsu, langsung terjerat. Selain cantik, Hartini juga pandai memanjakan tuan tanah, hingga Handio benar-benar terpikat. Dewi tidak mengizinkanku menikah lagi, gerutunya sambil menghentakkan tubuh ke kursi di depannya. Wajahnya merengut, mata membara. Tak masalah untuk saat ini dia bisa menolak. Tapi besok dia akan tunduk di kakiku, gumamnya penuh dendam. Hartini hanya tersenyum miring, seolah tahu bahwa rencananya akan membawa Nyai Dewi ke dalam jurang penderitaan yang jauh lebih kelam. Handio mengulas senyum penuh kemenangan. Siapa sangka gadis desa miskin dan tampak bodoh seperti Hartini bisa memiliki ide sejahat dan secemerlang ini. Tanpa banyak basa-basi, Handio berpamitan dan melangkah tergesa menuju rumah besarnya. Di sepanjang perjalanan, mulutnya terus berdecak kagum, hatinya berbunga-bunga, membayangkan malam pertama dengan Hartini yang tinggal sejengkal lagi. Ia tak sabar, kamar Nyai Dewi menjadi tujuannya. Langkahnya cepat dan berat, membelah lorong-lorong, rumah megah yang hening. Para pelayan menunduk ketakutan, tak berani menyapa. Aura tuan tanah itu terlalu mencekam. Tepat di depan pintu kamar Nyai Dewi, tanpa aba-aba, ia menghentakkan kakinya, mendobrak pintu hingga terbuka lebar. Nyai Dewi yang tengah menjahit terpekik, jarum tajam menancap ke jarinya, darah menetes pelan. "Apa-apaan ini, Mas? Masuklah dengan sopan. Kenapa harus mendobrak segala?" Bentaknya sembari mengisap jarinya yang berdarah. Handio tak bergeming. Sorot matanya dingin. "Besok aku akan menikah dengan Hartini," katanya datar, namun tajam seperti pisau. Nyai Dewi membeku, wajahnya memucat, tangan mengepal erat. Ia ingin marah, ingin menjerit, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya napas berat dan isak tertahan yang menjawab. Tangisnya pecah, deras, membasahi pipi yang masih memar sejak pukulan terakhir. Hari itu menjadi awal petaka. Hari pernikahan Handio dan Hartini tiba. Semua orang berkumpul, bersorak, tertawa, dan menyanyikan lagu-lagu akte kebahagiaan. Pengantin wanita tampil anggun dan penuh senyum, menebar pesona ke setiap tamu. Tapi ada satu sosok yang tak ikut bahagia. Nyai Dewi. Sejak pagi ia mengurung diri dalam kamar. Tangisnya tak berhenti, hingga matanya sembab dan wajahnya pucat pasi. Dari jendela kamarnya, ia menyaksikan suaminya tersenyum duduk di pelaminan, bersanding dengan wanita lain. Wajah itu, senyum itu, tak pernah ia lihat ketika mereka menikah dulu. Tak pernah. Pesta terus berlangsung meriah hingga malam menjelang. Tapi pagi keesokan harinya menjadi lebih kelam. Handio membentak dari ambang pintu kamar. "Pindah dari kamar ini." Nyai Dewi yang masih setengah terlelap, terperanjat. Tangan suaminya menariknya kasar hingga ia terjatuh ke lantai. "Pagi-pagi begini, Mas, bukankah kamarmu dan istri barumu sudah ada?" bentaknya lirih. "Ya, tapi tidak seluas kamar ini. Pemandangannya juga lebih indah," sahut Handio sinis. Hartini yang berdiri di belakangnya hanya tersenyum menyeringai. "Iya, Mbak, di sini lebih indah," gumamnya sambil menggandeng. Tangan Handio erat-erat. Nyai Dewi memalingkan wajah, jijik melihat kemesraan yang sengaja dipertontonkan di hadapannya. Tanpa berkata apa-apa, ia bangkit dan pergi. Tapi langkahnya gemetar, tangannya mengepal, dan air mata kembali menetes diam-diam. Di tempat lain, dalam hutan gelap yang basah dan lembab, seorang gadis muda berjalan masuk bersama seorang lelaki tua bertubuh tinggi dan kurus. Di balik bayangan pepohonan, suara burung malam menyatu dengan bisikan angin yang menggigilkan tulang. Lelaki tua, itu Wongso namanya, meneteskan air liur ketika matanya menatap tubuh molek gadis itu. Hartini digiring masuk ke dalam sebuah kamar gelap berbau tengik dan melati yang menyengat. Ia menutup hidung, tak tahan dengan aroma aneh dan memuakkan. Matanya membulat ngeri ketika melihat isi ruangan. Boneka-boneka santet berserakan di lantai, tanah,
Darah hitam mengental dalam mangkuk besar berwarna merah tua. Tulisan-tulisan asing tergores di dinding dengan arang dan darah. Ruang itu seperti pintu ke neraka. Jangan takut, nikmati saja malam ini. Kita bukan hanya berdua, pengikut Mbah akan ikut serta. Dia akan menjadi penjagamu, dan Handio akan bertekuk lutut di kakimu, bisik Wongso sambil tersenyum. Senyum yang dingin, mengerikan. Hartini mengangguk pelan, suaranya tercekat. Iya Mbah. Ia lalu menaiki dipan kayu berdebu itu dan mulai menanggalkan kainnya satu persatu. Matanya berbinar, tubuhnya bergetar. Di depan lelaki tua itu, ia memperlihatkan tubuhnya yang telanjang tanpa ragu. Kesempatan emas di depan mata tak akan ia sia-siakan. Ia pun mulai menyentuh dan menikmati tubuh wanita cantik tanpa balutan di hadapannya. Awalnya Hartini merasa jijik, ada rasa enggan menyentuh tubuh lelaki tua itu. Namun perlahan rasa takut dan jijik itu larut, berubah menjadi pasrah. Ia tidak menyangka lelaki setua Mbah Wongso menyimpan tenaga seekor kuda. Tubuh tua itu bergerak lincah, liar, menggebu. Mungkin karena Mbah Wongso tidak sendiri. Ia ditemani oleh makhluk-makhluk tak kasat mata, peliharaannya yang turut serta dalam pesta nafsu itu. Pergumulan malam itu tidak berakhir sebelum fajar. Hartini, yang tubuhnya lelah dan nyaris tak sanggup berdiri, bersiap pulang sebelum matahari, naik, takut jika Handoyo atau Nyai Dewi mencium gelagat aneh. Mbah Wongso menatapnya puas, senyum miring di bibir keriputnya, matanya redup namun penuh gairah yang belum padam. Hartini melangkah dengan sisa tenaganya, kepalanya berdenyut, tubuhnya masih menggigil namun hatinya penuh kemenangan. Ia merasa puas karena semua hasrat, semua ambisinya telah ia tunaikan malam itu. Sesampainya di kediaman Nyai, matahari sudah mulai menampakkan sinarnya. Hartini bergegas menuju pintu belakang, berharap tak seorang pun melihatnya. Tapi sial, begitu ujung jarinya menyentuh gagang pintu, tubuhnya terpental keras, seperti dilempar kekuatan tak terlihat. "Ah, apa-apaan ini?" teriaknya sambil tergolek lemah di tanah. Kepalanya berputar, pusing bukan main. Ia merangkak, mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Dari dalam rumah, suara burung serindit riuh rendah, berisik tak karuan. Hartini terdiam. Ada hawa aneh. Tubuhnya mulai meriang. Sesuatu melesat dari tubuhnya, dari ubun-ubunnya, sebuah asap hitam pekat yang membumbung tinggi dan melesat cepat, menghilang ke udara. Hartini terdiam, matanya mengikuti asap itu hingga lenyap. Ia memalingkan wajah saat mendengar suara musik yang lirih dari dalam rumah. Anehnya, begitu ia berhasil memasuki rumah lewat sisi lain, suara burung-burung itu seketika hening. Tak satu pun berkicau. Ia melangkah perlahan, tubuhnya gemetar, namun tak tahan oleh kantuk yang luar biasa. Kamarnya sunyi, ranjangnya yang berbalut sutra menggoda. Ia menjatuhkan diri, memejamkan mata, dan terlelap tanpa sempat berpikir panjang. Namun baru beberapa saat kemudian, ia terbangun karena langkah seseorang mendekat. Tanpa sengaja, ia berpapasan dengan Nyai Dewi. Mata mereka bertemu, tatapan Hartini dingin, penuh kebencian. Entah sejak kapan ia begitu muak melihat wajah istri tua itu. Mungkin sejak Hartini mulai berbisik di telinganya, menghasut perlahan tapi pasti. "Mas, sejak kemarin kau bersikap dingin padaku. Apa aku kurang? Apa kau tak melihat selama ini aku yang paling tersakiti?" Suara Nyai Dewi gemetar, matanya basah. Namun Handoyo hanya memalingkan wajah. "Entahlah, aku bahkan tak lagi ingat rasanya mencintaimu. Jangankan menyentuh, berdiri di dekatmu pun membuatku ingin muntah." Jawabnya penuh jijik. Diam-diam, ia mengintai gerak-gerik Nyai Dewi. Ia heran, mengapa wanita itu tampak sehat-sehat saja? Bukankah Mbah Wongso telah menjanjikan kehancurannya? Dengan tangan mengepal dan dada membara, ia masuk ke kamar, memukul meja dengan keras. "Dasar lelaki tua sialan, berani-beraninya kau menipuku," makinya, bibirnya gemetar. Di kejauhan, di kediaman Mbah Wongso yang reot dan basah oleh embun hutan, terdengar hiruk-pikuk. Suara ledakan kecil disertai bau gosong menguar dari pondok bambu itu. Mbah Wongso terhuyung,
Tubuhnya tersungkur di lantai. Darah hitam segar memancar dari mulutnya, mengalir deras membasahi dagunya. Dengan napas tersengal, ia bangkit, bersandar pada dinding lapuk yang nyaris roboh termakan usia. Sialan, ilmu hitamku tak mampu menembus rumah Nyai Dewi. Gumamnya lemah, matanya membulat, sorot kemarahan membakar wajahnya. Burung-burung itu, pagar gaib. Tak kusangka serindit-serindit itu adalah pelindung rahasia. Di saat yang sama, Nyai Dewi sedang duduk tenang, tersenyum kecil sambil bermain dengan burung-burung kesayangannya. Bahagia, meski pahit, ia mencoba menerima takdir, membuka hati untuk berbagi suami dengan Hartini, meski perlahan hatinya terkikis. Namun tawa itu seketika sirna. Matanya membelalak saat melihat Handoyo pulang membawa sebuah kotak kecil berwarna merah. Sebuah kotak, mungil semua terlihat mahal. Imam suci, ina dalamnya ada perhiasan, tapi bukan untuknya. Bukan, tangannya bergetar, namun wajahnya tetap tenang. Ia melihat Handoyo dengan mesra mengecup pipi Hartini yang menyambut kedatangannya dan memberinya kotak merah yang sedari datang sudah ia genggam. Mata Hartini mengering menatap Nyai seolah mengejek. Nyai memalingkan wajahnya segera, ia muak melihat tingkah Hartini yang selalu memamerkan kemesraan mereka seolah tidak punya hati. Di hadapan Nyai Dewi, mereka sengaja saling berpangku tangan, seolah tidak punya malu dilihat para pelayan dan juga dirinya. Hati istri mana yang tidak teriris. Matanya mulai berembun. Tanpa mempedulikan Handoyo yang sedang mabuk kepayang, Nyai Dewi berlari masuk ke dalam kamarnya yang kini berada di belakang, dekat dengan burung-burung kesayangannya. Ia menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang yang berlapis sutra. Kamar yang indah penuh pernak-pernik cantik kini terasa sangat membosankan bak penjara baginya. Ia benar-benar jengah. Hatinya terlampau sakit. Selama 15 tahun bertahan tanpa cinta dan kasih sayang. Padahal ia sudah menerima dan mulai jatuh cinta dengan Handoyo. Tapi Handoyo tidak pernah memperlakukannya sebaik ia memperlakukan Hartini. Tidak pernah mengecup pipinya, apalagi bibirnya. Ia pun sangat jarang diberi nafkah lahir dan batin. Hanya jikalau angin segar datang, Handoyo akan mengingat bahwa ia memiliki istri. Nyai Dewi terisak, ia membekap wajahnya dengan bantal. Suaranya tertahan, seakan takut jika para pelayan mendengar dan mengetahui betapa remuk hatinya. Ia terus menangis hingga akhirnya tertidur karena lelah. Seharian raga dan jiwanya dicabik rasa sakit. Sementara itu, Hartini mencak-mencak di hadapan Mbah Wongso yang sedang duduk khusyuk menyusun peralatan ritualnya. "Mana janjimu, Mbah? Sialan itu masih segar bugar sampai sekarang," Hartini membentak. Mbah Wongso membuka mata pelan, suaranya rendah tapi tajam. "Pelankan suaramu, wanita. Kau mengganggu pemanggilan arwah. Duduk di situ." Dengan wajah cemberut, Hartini menuruti perintah Mbah dan duduk di sampingnya. "Nyai Dewi punya penjaga, kau tahu?" bisik Mbah Wongso. "Penjaga? Maksud Mbah?" Hartini mengernyitkan dahi, heran. "Kau harus tahu, ilmu hitamku tidak akan bisa menembus rumahnya jika burung-burung serindit itu masih ada di sana. Mereka bukan burung biasa. Mereka adalah jelmaan panglima perang dan bala tentaranya. Mereka itu gaib, dan itu warisan dari nenek moyangnya," jawab Mbah Wongso serius. Mata tuanya menatap tajam ke arah Hartini. "Oh, pantas saja. Kalau begitu, kejadian aneh pagi kemarin itu ulah burung-burung sialan itu." Hartini berdecak geram, matanya merah menahan amarah. "Lantas, apa yang harus kita lakukan, Mbah?" tanya Hartini dengan nada bergetar. "Begini," bisik Mbah Wongso sambil menyodorkan sebuah bungkusan hitam kecil. Senyum licik mengembang di wajahnya. Malam itu, Hartini melangkah pelan di antara kegelapan halaman rumah. Bungkusan kecil itu tergenggam erat di tangannya. Matanya, awas, mengadar ke segala arah, memastikan tidak ada satupun pelayan yang memergokinya. Setelah dirasa aman, ia membuka bungkusan tersebut dan mulai menaburkan serbuk hitam ke makanan dan minuman burung di sangkar-sangkar serindit. Senyum lebar terukir di wajahnya saat ia menyaksikan perbuatannya sendiri.
Sebelum melangkah pergi, ia sempat berbisik lirih, "Mampus kalian, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi niat jahatku." Ia kembali masuk ke kamarnya, hatinya lega. Ia tinggal menunggu waktu di mana Nyai akan meraung karena kesedihan. Senyum jahat tersungging di bibir tipisnya. Fajar datang dan jeritan pecah. "Serindit-serinditku!" pekik Nyai Dewi, diiringi tangis yang meraung. Ia terduduk di tanah, menatap nanar pada sangkar-sangkar yang kini hanya berisi tubuh-tubuh kecil membiru. Belasan burung kesayangannya meregang nyawa, tak satu pun tersisa. Para pelayan berdatangan, wajah mereka dipenuhi iba. Mereka hanya bisa menyaksikan Nyai Dewi tergolek di lantai, tubuhnya gemetar, suaranya pecah oleh tangis. Dari arah dalam, terdengar suara langkah malas. Hartini muncul diikuti oleh Handoyo yang masih setengah sadar. "Apa-apaan kau, Dewi? Pagi-pagi buta bangunkan aku dengan suara jelekmu," seru Handoyo. "Kau lihat, Mas, semua burung kesayanganku mati, tidak tersisa. Ini pasti ulah istrimu itu." Nyai histeris. "Enak saja kau menuduhku. Aku tidak tahu apa-apa." Hartini membela diri, suaranya tinggi, ekspresi wajahnya seolah polos. "Jangan fitnah, lagian itu cuma burung, Bu," jawab Handoyo dingin sembari merangkul istri mudanya. "Udahlah, Mas, ayo kita kembali ke kamar. Ngapain juga ngurusin burung mati?" ujar Hartini, dan Handoyo hanya mengangguk, mengikuti ajakan perempuan yang telah membutakan hatinya. Mereka pun melangkah pergi meninggalkan Nyai yang masih tergugu menangis meratapi hewan-hewan kesayangannya. Malam itu angin berembus sangat dingin, menerobos celah-celah jendela tua yang rapuh. Pohon-pohon bergoyang liar, seperti menari di bawah langit mendung yang menunggu hujan turun. Tiada bulan, tiada bintang, hanya gelap yang pekat merayap masuk ke dalam rumah. Nyai Dewi masih duduk terpaku di kamarnya. Matanya merah, wajahnya sembab. Hatinya sangat hancur, tak mampu menerima kenyataan bahwa belasan burung kesayangannya mati mengenaskan. Sesuatu terdengar jatuh di atas atap rumahnya. Suara itu samar tapi cukup membuatnya menoleh. Namun ia terlalu lelah untuk peduli. Ia hanya memikirkan nasibnya yang kini benar-benar sendiri. Tanpa burung-burung itu, keheningan menjadi semakin mencekik. Udara di kamar menjadi dingin dan anyir, menyatu dengan hawa kematian yang membekas. Di tempat lain, Hartini sedang mematut diri di depan cermin. Ia bersenandung pelan, mengenakan selimut tebal, meski tubuhnya tidak merasa dingin sedikit pun. Hari ini ia tidak berniat mengunjungi kamar Nyai, menurutnya sudah cukup berpura-pura peduli. Hartini merebahkan diri di atas ranjang empuk, senyumnya mengembang ketika Handoyo masuk ke kamar dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. Satu kecupan mendarat di leher Hartini, membuat perempuan itu tersenyum puas. Handoyo kemudian beranjak, meninggalkan Hartini di kamarnya. Sebenarnya ada sedikit rasa kasihan dalam hatinya pada Nyai, yang sedari kemarin mengurung diri di kamar karena duka. Meski ia tak pernah benar-benar mencintai perempuan itu, setidaknya sebagai manusia, Handoyo masih memiliki secuil iba. Ia berharap kehadirannya bisa mengobati sedikit saja luka hati Nyai. Dengan langkah hati-hati, Handoyo membuka pintu kamar Nyai. Indera penciumannya langsung disergap oleh aroma busuk yang menyengat tajam. Ia menutup hidung dengan tangannya, menahan napas sejenak sebelum melangkah masuk. Di sana, Nyai duduk membelakanginya, bahunya berguncang oleh isakan pelan. Semakin Handoyo mendekat, bau itu semakin menguar, seolah berasal dari tubuh perempuan itu sendiri. Perutnya mual, tapi ia menahannya. Dengan ragu, ia menepuk pelan bahu Nyai. Perempuan itu tersentak, perlahan memalingkan wajah. Mata Handoyo membelalak, napasnya tercekat. Astaga! Apa yang terjadi dengan wajah istrinya? Wajah dan tubuh Nyai Dewi kini dipenuhi borok dan luka bernanah. Kulitnya mengelupas, dagingnya terkelupas basah, dan di beberapa bagian mulai menghitam seperti membusuk. Aku tidak tahu, Mas. Begitu bangun tubuhku berubah jadi seperti ini. Suaranya lemah, serak, nyaris tak terdengar. Rasa gatal menjalari seluruh tubuhnya, seperti jutaan semut menyusup di bawah kulitnya. Ia ingin menggaruk, tapi takut luka itu akan bertambah parah. Ia hanya bisa pasrah, menahan derita sendirian. Para pelayan dengan setia merawatnya.
bergantian mengoleskan ramuan, mencuci luka, bahkan mencari dukun yang bisa memberi penawar. Tapi, luka itu tidak kunjung sembuh. Justru semakin banyak dan mengerikan. Beberapa di antaranya mulai mengeluarkan belatung. Tubuh Nyai Dewi kini tinggal tulang berbalut kulit. Untuk bergerak pun ia harus ditopang. Ibu dan ayahnya yang datang dari jauh histeris melihat kondisi anak mereka. Mereka berniat membawa Dewi pulang, ingin merawatnya di kampung halaman. Tapi Dewi menolak. Ia tetap ingin tinggal di rumah itu, rumah yang sudah menjadi saksi bisu luka dan kesepiannya. Namun keputusan itu berakhir tragis. Dalam perjalanan pulang, rombongan ayah dan ibunya dihadang perampok. Mereka dibantai secara keji, tanpa ampun. Tak ada satu pun yang selamat. Mayat-mayat mereka dibuang ke dalam hutan yang sunyi. Seminggu kemudian, barulah jasad-jasad mereka ditemukan dalam keadaan membusuk dan nyaris tak bisa dikenali. Berita itu menghancurkan Nyai. Ia hanya bisa menangis, terduduk sendiri di sudut kamar. Tak ada lagi yang bisa ia harapkan. Boroknya makin menjadi-jadi, menjalar hingga ke wajah, mengeluarkan darah hitam kental dan bau busuk yang menyesakkan. Malam datang, angin kembali berembus kencang. Pintu kamar Nyai terbuka perlahan, berderit menyayat sunyi. Sosok-sosok asing masuk tanpa suara. Para algojo bertopeng, wajah-wajah tak dikenal yang membawa tali, rantai, dan senjata. Para pelayan berusaha menolong, tapi mereka dibanting seperti boneka, dilempar ke dinding hingga mulut mereka berlumuran darah. Yang lain hanya berdiri mematung, ketakutan, tak satu pun berani melawan. Nyai Dewi diseret paksa dari tempat tidurnya. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya bisa merontak kecil, terisak, matanya mengarah pada lorong gelap, tempat mereka membawanya pergi. Jalan itu panjang dan suram, dihiasi nyala obor yang bergoyang tertiup angin. Air mata mengalir deras di pipinya. Dendam mulai merasuk ke dalam hatinya. Hidupnya tak pernah bahagia, dan kini semuanya direnggut begitu saja. Dalam hati yang terkoyak, ia bersumpah, jika ia bisa bangkit, ia akan membalas semua rasa sakit ini. Derap langkah kereta kuda terdengar menggemar di jalan tanah yang sepi, menuju hutan. Tawa para algojo memecah malam. Mereka senang, bayaran besar menanti di ujung pekerjaan kotor ini. Kereta kuda terus melaju menembus kegelapan hutan, makin dalam hingga suara gemeretak roda mulai pelan oleh tanah basah yang mengendap. Setelah dirasa cukup jauh, para algojo menghentikan laju kereta. Satu persatu mereka membuka penutup wajah, tertawa terbahak melihat tubuh Nyai terkulai lemah. Nyai menatap mereka dengan mata membara penuh benci, tak menyangka bahwa para algojo itu adalah pengawal-pengawal Handio yang selama ini tinggal dan makan di bawah atap rumahnya sendiri. Tangannya mengepal, tubuhnya menggigil, bukan hanya karena dingin, tetapi oleh rasa marah yang tak mampu disuarakan. Tubuh Nyai dilempar begitu saja ke atas tanah basah yang ditumbuhi ilalang tinggi. Hutan itu gelap, hanya cahaya bulan yang menembus, celah daun dari pepohonan yang menjulang tinggi menjadi satu-satunya penerangan. Nyai mengerang pelan, untuk mengeluarkan suara pun ia sudah tak mampu. Nyawanya seperti digantung di ujung napas. Para algojo pergi, tawa mereka memekakkan telinga, seolah kemenangan besar baru saja mereka raih. Mereka meninggalkan Nyai sendirian, tanpa makanan, tanpa cahaya, hanya langkah kaki kuda yang semakin lama semakin menjauh hingga lenyap di telan sunyi. Nyai memejamkan mata, mencoba menerima takdir yang begitu kejam. Untuk duduk pun ia tak sanggup. Tubuhnya hanya mampu terbaring tak berdaya di antara rerumputan dan tanah dingin. Ia hanya bisa menunggu nasib, menunggu ajal. Lama ia terpejam, sampai tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang diseret, menyusur dedaunan kering, dan ranting yang patah. Jantungnya berdegup tak karuan. Nyali Nyai mengerut ketika suara auman harimau terdengar jelas dan semakin dekat. Dari balik bayang-bayang pepohonan, sang raja hutan muncul. Matanya menyala tajam, tubuhnya memantulkan cahaya bulan yang redup. Nafas hewan buas itu terhembus hangat di telinga Nyai. Ia pasrah. Mungkin malam ini adalah akhir dari semuanya. Harimau itu menunduk, gigi tajamnya menyentuh pipi Nyai. Lidahnya menjilati wajah yang penuh borok dan luka. Tapi sebelum segalanya berakhir, suara seseorang terdengar
menggema dari arah gelap yang belum tersentuh cahaya. Harimau itu mendongak, lalu berbalik dan berjalan pelan mengikuti suara itu. Seorang nenek renta muncul dari balik semak. Ia berjalan perlahan, namun setiap langkahnya pasti. Dengan tenang, ia mengangkat tubuh Nyai dan membawanya menyusuri hutan, menerjang semak dan pepohonan tinggi, naik turun bukit tanpa lelah. Meski tubuhnya renta, nenek itu bergerak cepat dan penuh tenaga, seolah ia bukan manusia biasa. Mereka akhirnya tiba di sebuah gubuk kayu yang kokoh. Di dalamnya, cahaya lentera menyala hangat, dan hawa ruangan itu menenangkan seperti pelukan seorang ibu. Nyai dibaringkan di atas kasur empuk dengan kain penutup yang lembut. Nenek menatap Nyai dengan sendu, kemudian melangkah keluar tanpa suara. Tak lama, ia kembali membawa secangkir air. Ia membantu Nyai duduk bersandar, lalu menyodorkan minuman pahit yang pekat aromanya. Nyai meminumnya perlahan, walau terasa lengket dan getir di lidah. Nenek lalu menyuapi Nyai dengan sabar. "Terima kasih, Nek," ucap Nyai lirih. Nenek tersenyum tipis, mengangguk. "Iya, Nduk. Malang benar nasibmu. Suami jahat, orang tua yang sudah tiada, dan sekarang tubuhmu diguna-guna." Nyai terdiam, heran. Dari mana nenek tahu semua itu? Nenek hanya tersenyum kecil. "Aku tahu dari aroma tubuhmu dan dari roh burung-burung kesayanganmu yang datang padaku," katanya. "Sekarang kau harus pulihkan tubuhmu, dan setelah itu balas dendammu. Aku akan membantumu dengan seluruh jiwaku." Tatapan nenek begitu tajam menembus mata Nyai. "Iya, Nek. Terima kasih," jawab Nyai tergugu. Air mata mengalir pelan dari sudut matanya. Akhirnya ada yang memihaknya. Ada yang sudi menyentuh lukanya yang busuk dan jijik. "Jangan menangis. Jiwa yang lemah hanya akan ditindas selamanya. Panggil aku, Neiro. Sekarang, kau istirahatlah." Malam itu menjadi malam pertama bagi kehidupan baru Nyai. Pagi menjelang, kicauan burung bersahut-sahutan. Suara orangutan dan binatang hutan lainnya menggema seolah menyambut tamu baru. Dengan dibantu Neiro, Nyai melangkah keluar rumah. Sinar matahari menerpa tubuhnya yang penuh luka. Setiap langkahnya membuat belatung yang menempel di tubuhnya jatuh satu persatu ke tanah. Nenek merangkulnya tanpa rasa jijik, membawanya ke halaman rumah. Di sana sudah tersedia ember besar dari kayu, penuh air kembang dan ramuan tanaman obat. Aromanya wangi dan menenangkan. Nyai berendam di dalamnya. Air hangat diguyurkan dari kepala, dan tangan Neiro perlahan menggosok tubuh Nyai, membersihkan setiap luka. Belatung-belatung yang menggigit tubuh Nyai perlahan keluar dan mati, mengapung di permukaan air. Setelah itu, Neiro menyodorkan secangkir jamu berwarna hitam. Rasanya sangat pahit, pekat, dan lengket di kerongkongan, tapi Nyai tetap meminumnya. Lalu semangkuk sup hangat diberikan. Aromanya begitu menggoda, membuat perut Nyai yang kosong sejak kemarin bergemuruh. Ia melahapnya tanpa sisa. Di tengah hutan yang sunyi, ditemani harimau, dan disuguhkan makanan hangat, hati Nyai perlahan merasa tentram. Tak terasa, sebulan telah berlalu. Nyai kini menjadi kuat, tubuhnya segar, boroknya menghilang. Ia kembali cantik, lebih dari sebelumnya. Kulitnya putih bersinar, rambutnya panjang, tebal, dan mengilap. Ilmu yang diberikan Neiro menjadikan Nyai lebih dari manusia biasa. Hari itu, Neiro memanggilnya. "Sudah saatnya kau kembali," ucap nenek perlahan. "Kau sudah cukup kuat." Nyai menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Tapi Nek, nanti nenek dengan siapa? Biarkan aku tetap di sini. Biar aku yang merawat nenek," katanya pelan. Nenek tersenyum lembut. "Tidak usah, Nduk. Aku akan baik-baik saja. Yang harus kau lakukan adalah menyelesaikan apa yang pernah mereka mulai. Balaskan dendammu pada Handio, suamimu." Nyai membeku, matanya menatap tajam ke arah Neiro. Maksud nenek, Neiro hanya mengangguk pelan. Tidak terasa, Nyai telah 1 bulan tinggal di dalam hutan bersama Neiro dan si Kumbang, harimau kesayangan sang nenek. Tubuh Nyai kini telah pulih, kekuatannya tumbuh bersama dendam yang membara dalam dadanya. Setiap hari, Neiro mengajarkannya berbagai ilmu, termasuk ilmu pelindung diri dan pengasihan. Berkat ramuan-ramuan rahasia dari Neiro, Nyai menjelma menjadi wanita yang tak hanya kuat namun juga menawan. Wajahnya bersinar seperti rembulan malam, kulitnya putih mulus,
Tubuhnya padat berisi dan rambutnya tergerai hitam berkilau seperti malam yang tak berujung. Suatu sore yang kelam, Neiro memanggil Nyai. Dengan langkah pelan, Nyai menghampiri perempuan tua yang sudah dianggapnya sebagai ibu. "Sudah saatnya kamu kembali," ucap Neiro lirih namun tegas. Nyai terdiam. "Tapi Nek, nanti nenek dengan siapa? Atau biarkan aku tetap di sini. Kumbang tak usah ikut, biar aku pergi sendiri." Neiro menggeleng pelan, menatap mata Nyai yang berkaca. "Aku memintamu untuk membalaskan dendamu pada Handio, suamimu." Nada suaranya berubah dingin. Nyai menatap Neiro penuh tanda tanya. "Dahulu, 10 tahun silam, saat musim paceklik melanda desa, kami meminjam uang pada Handio," ujar Neiro pelan. Matanya menatap jauh menembus gelapnya hutan. "Namun, saat panen datang, hasilnya tak seberapa. Kami tak sanggup melunasi utang, dan Handio menuntut balas. Ia menyiksa anakku, Darmono. Tubuhnya dihabisi dengan bacokan, nyaris meregang nyawa. Beruntung aku sempat menyelamatkannya, membawanya jauh ke dalam hutan. Di sanalah kami bertemu Ki Ageng, seorang pertapa sakti. Ia menolong Darmono, namun ada harga yang harus dibayar. Untuk hidup, anakku harus menjelma menjadi harimau. Kumbang, dia adalah Darmono, anakku." Nyai tercekat, menoleh ke arah si Kumbang yang duduk diam dalam gelap, seolah memahami kisah pilu ibunya. "Bisakah ia kembali menjadi manusia?" tanya Nyai pelan. "Tentu," jawab Neiro. "Saat bulan purnama datang, ia akan kembali ke wujud manusia. Sudahlah, bersiaplah, nanti malam kau harus keluar dari hutan." Waktu tidak berpihak pada mereka yang ragu. Malam menebar kabut dingin, hening, dan menyesakkan. Nyai yang kini telah siap meninggalkan persembunyiannya, memeluk Neiro erat. Pelukan itu dalam, penuh rasa terima kasih dan juga duka. Di punggung si Kumbang yang kokoh, Nyai melaju, menembus lebatnya hutan. Hentakan langkah sang harimau menggetarkan tanah, membuat makhluk malam lari tunggang langgang. Deru angin menyibak dedaunan, seolah memberi jalan bagi mereka. Mereka menemukan sebuah gubuk kosong di tengah sawah yang sunyi. Gubuk tua namun kokoh, itu menjadi tempat mereka beristirahat. Bulan mengintip dari celah atap, menerangi Nyai yang berbaring di samping si Kumbang. Ia menyentuh bulu harimau yang hangat, namun perlahan benda itu berubah. Ada kulit yang terasa lembut, napas teratur yang membelai telinganya. Nyai perlahan membuka matanya, dan sosok di hadapannya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Seorang pemuda bertelanjang dada, tampan, dengan sorot mata yang teduh menatapnya. "Aku Kumbang, Nyai," bisiknya. Suaranya berat, dalam, dan menenangkan. "Tidak, ini tidak mungkin," gumam Nyai, tergagap dan mundur hingga punggungnya menyentuh dinding gubuk. "Bulan purnama telah mengembalikanku ke wujud manusia," ucap Darmono, lelaki yang kini berdiri di hadapannya. Hening menyelimuti malam, hanya suara, jangkrik, dan desah napas yang menemani. Hari-hari berlalu, mereka menemukan sebuah rumah tua yang masih kokoh di pinggiran desa. Nyai tinggal di sana bersama Darmono. Kenyamanan semu itu tak berlangsung lama. Kecantikan Nyai kembali menjadi buah bibir. Bisik-bisik tentang perempuan rupawan beredar hingga ke telinga Handio. Rasa penasaran membuncah dalam dadanya. Ia harus bertemu dengan perempuan itu. Sikapnya berubah dingin pada Sari, istrinya yang telah lama tak ia pedulikan. "Mau kemana kau?" tanya Sari curiga. "Urusan tanah, jangan ikut campur," bentak Handio. Ia tak tahu, malam itu adalah awal dari pembalasan yang telah lama ditunggu. Malam itu, angin bertiup kencang, hujan turun rintik-rintik. Para algojo Handio bercengkrama di sebuah gardu, tertawa keras sambil menyesap kopi dan mengunyah pisang, goreng panas. Dinginnya udara tak memadamkan semangat mereka bermain kartu. Tapi seketika suasana berubah. Hening, tenggorokan mereka mendadak terasa berat. Dari luar terdengar suara roda kereta kuda, pelan namun menghantam jantung. Mereka menoleh bersamaan. Di luar gerbang sebuah kereta kuda berhenti. Dari kereta kuda yang berhenti dengan suara derit menusuk, turunlah seorang wanita muda yang jelita. Kain batik lilitnya terikat sempurna di pinggang ramping. Kebaya bermotif bunga warna merah jambu membalut tubuhnya yang sintal.
Dada bagian atasnya sedikit menyembul, mengundang tatapan liar dari para algojo yang tengah berjaga. Mata mereka menyala, bibir mereka menyeringai lebar, seperti kucing yang mencium bau ikan asin. Perempuan itu melangkah perlahan, pinggulnya bergoyang memikat. Senyum manja tersungging di bibir merahnya, membuat darah mereka mendidih dan nyali mereka meredup. Kulitnya seputih susu, rambut hitam legam diikat ke belakang, dan kainnya berhenti tepat di atas paha, menyisakan imajinasi yang menjerat pikiran mereka. Mereka mendekat, nyaris merangkak, memastikan bahwa perempuan itu bukan makhluk halus yang menyaru. Tatapan mereka menyapu dari ujung kepala hingga kaki, dan saat mereka yakin itu manusia, senyum puas terbit di wajah mereka. "Ada yang bisa saya bantu, Neng?" Suara mereka bergetar, setengah terpukau, setengah tergoda. Perempuan itu tersenyum, lebar, matanya menyipit. "Neng minta tolong, bisa antar Neng ke alamat ini?" Suaranya lembut, namun dalamnya seperti jerat. Mereka berebut menawarkan diri, saling dorong, saling sikut, hingga sang gadis memilih 4 di antara mereka. Keempatnya naik ke kereta, dikemudikan oleh seorang pemuda tampan yang tak bersuara sedikit pun. Kereta mulai melaju perlahan. Obrolan ngalor ngidul mengisi perjalanan, canda tawa, dan godaan tak henti terlontar. Namun tanpa mereka sadari, roda kereta membawa mereka jauh dari perkampungan, masuk ke jalur yang gelap dan tak dikenal. Pepohonan tinggi menjulang, menutup cahaya rembulan, dan udara berubah dingin menyesakkan. Laju kereta mendadak berhenti. Mereka saling berpandangan, bingung. "Loh, kenapa kita masuk ke hutan?" tanya salah satu dengan suara gemetar. "Turun, sekarang," perintah si gadis. Suaranya berubah dingin seperti angin kematian. Mereka ragu, tetap duduk. Si gadis menoleh perlahan, lehernya bergerak ke kanan, lalu ke kiri. Lalu tiba-tiba kepalanya memutar ke belakang dengan gerakan cepat, tak manusiawi, sementara tubuhnya masih menghadap ke depan. Mata yang kini membara menatap mereka dengan kengerian tak terlukiskan. Dari mulut merahnya merayap keluar seekor lintah, hitam yang menggeliat seperti lapar darah. Tubuh sang gadis kini seperti sarang kegelapan. Lintah, kelabang, dan kalajengking keluar dari balik kainnya, merayap turun ke lantai kereta. Pria tampan di sampingnya ikut berubah. Dari mulutnya memuntahkan binatang melata yang sama, berkali-kali tak henti. Para algojo menjerit, ingin berlari, namun kaki mereka tak bergerak. Mereka membeku, mulut mereka terbuka, tapi suara tercekat di tenggorokan. Mereka menangis, meronta, namun tubuh mereka seperti dipasung. "Kenapa kalian takut?" Suara sang gadis kini menjadi Nyai Dewi Serindit, datar dan menusuk telinga. "Aku wanita yang kalian buang ke hutan. Aku yang kalian tinggalkan tanpa belas kasihan." Lintah dan kelabang menyusup ke kaki mereka, naik ke betis, menjalar ke paha dan perut. Beberapa masuk ke telinga, ke hidung, dan menyusup ke mulut yang masih terbuka karena ketakutan. Mereka menangis, namun air mata mereka tak kuasa membendung rasa sakit yang menggigit dari dalam. Nyai kembali menatap lurus ke depan, kepala berputar kembali ke posisi semula. Kereta berjalan lagi, kini keluar dari hutan, suara tawanya menggema, seperti nyanyian kematian yang tak berirama. Tubuh keempat algojo itu dikembalikan ke depan rumah masing-masing. Mata mereka kosong, tubuh mereka kaku, kulit mereka membiru, dan suara mereka tercekat. Saat pagi menjelang, Handio menerima kabar mengenaskan. Algojo-algojonya, orang-orang kepercayaannya, kini terbaring tak berdaya. Ia datang menjenguk, mendapati tubuh mereka tak hanya membiru, tapi perut mereka menggembung, mata membelalak, dan bau anyir memenuhi ruangan. Ia memanggil tabib, namun tak ada satu pun yang mampu menyembuhkan. 2 hari kemudian, keempatnya tewas bersamaan. Darah segar mengalir dari hidung, telinga, dan mulut mereka. Dan yang lebih mengerikan, perut mereka merekah, dan dari dalamnya keluar lintah, kelabang, dan kalajengking, berjalan pelan menuruni tubuh mayat yang membeku. Para pelayat menjerit dan berlarian, tak sanggup menahan ngeri. Handio sendiri gemetar, menyaksikan satu persatu algojonya meregang nyawa dalam penderitaan yang tak masuk akal. Ia berbalik, berlari meninggalkan tempat itu, napasnya memburu, pikirannya kalut.
Di jalan menuju rumah, tanpa sengaja, ia menabrak seorang wanita muda. Tubuhnya terhuyung. Ia menoleh dan tercekat. Seorang perempuan cantik berdiri di depannya, dengan kulit seputih bulan, wajah yang lembut, namun mata yang menyimpan jurang kematian. "Maaf, Neng," ucapnya gugup. Wanita itu tersenyum manis, senyuman yang membuat udara sekeliling terasa hangat, namun samar mencekam. Ia membungkuk perlahan, mengambil barang yang terjatuh ke tanah. Gaun batiknya terbuka sedikit, tanpa sengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Handoyo terpaku, matanya membelalak menatap pemandangan yang menyembul dari balik kebaya, gunung kembar yang montok, putih, dan menggoda iman. Ia menelan ludah, rasa bersalah menyelusup di antara nafsu yang tak terbendung. Wanita itu sadar, wajahnya sejenak berubah dingin, kemudian tersenyum samar, dan cepat-cepat merapatkan kembali kebayanya, menutupi mahkota yang nyaris terkuak. "Saya permisi, Mas," ucapnya sopan, suaranya seperti desir angin yang mengandung racun halus. "Kenapa buru-buru, Neng?" tanya Handoyo, suaranya serak menahan gejolak. Namun si wanita hanya tersenyum, seakan tahu betul racun apa yang telah ia tebarkan ke hati Handoyo. "Saya harus pulang. Ada yang menunggu di rumah." Ia membungkuk sopan, lalu berjalan pergi dengan langkah yang seirama dengan detak jantung Handoyo yang bergemuruh. Lelaki itu hanya bisa memandang punggung wanita, itu yang perlahan menjauh. Ia mengulas senyum kecil. Kini ia tahu di mana rumah gadis cantik itu berada. Sebuah kemenangan kecil di tengah kesuraman hidupnya. Ia kembali ke rumah dengan wajah berseri. Hartini, istrinya, menatap dengan tatapan curiga. "Senang banget kamu, Mas. Dapat rejeki ya?" Suaranya setengah menyindir. Handoyo mendelik. "Bukan urusanmu." Hartini mendengus, amarahnya tertahan. Ia mencoba menggenggam tangan suaminya, namun Handoyo menepis kasar. Matanya memerah, seperti bara yang menyala. "Kamu akan segera kuceraikan. Aku muak padamu," ucapnya dingin dan tajam. "Kau bukan Dewi, jangan kira aku akan terus bersabar dengan perempuan mata duitan sepertimu." Hartini tersentak, suaminya berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Ia hanya bisa memandangi punggung lelaki itu yang semakin menjauh, bibirnya menggigit marah. Ia merasa diremehkan. Ia bukan wanita lemah yang bisa disingkirkan dengan mudah. Dalam hatinya, Hartini bersumpah akan mencari tahu siapa wanita yang telah membuat suaminya berubah secepat itu. Malam pun datang. Handoyo berbaring, membelakangi istrinya. Tubuhnya terasa dingin, suaranya lirih menggema dalam gelap. Ia mengigau, "Nang, ringgit, ringgit." Nama itu terucap berulang. Hati Hartini berdesir. Ia mengepalkan tangannya dalam gelap. Besok ia akan mencari tahu siapa Ringgit sebenarnya. Pagi buta, Handoyo pergi dari rumah bersama 2 pengawal setianya. Hartini yang diam-diam mengikutinya, bertanya pada setiap warga yang dijumpainya. Semua menunjuk pada satu rumah, gubuk sederhana yang terawat di pinggir jalan. Rumah itu dikelilingi bunga anyelir, tampak tenang, namun menyimpan kesan asing yang sukar dijelaskan. Dengan langkah tergesa dan amarah yang ditekan, Hartini mengetuk pintu dengan keras. Pintu kayu tua itu terbuka perlahan. Dari baliknya muncul wajah seorang pria muda bertelanjang dada menatap Hartini dengan senyum menggoda. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih, matanya coklat pekat, dan rambut panjangnya tergerai sebahu. Hidungnya mancung, bibirnya tipis, dan dada bidangnya menegaskan kesempurnaan tubuh yang nyaris tidak nyata. Hartini terdiam, dadanya berdebar kencang. Pria itu hanya tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Suaranya dalam, membius. Hartini menunduk malu. "Saya mencari Ringgit. Ringgit sedang ke sawah membantu nenek. Mungkin sore baru kembali," jawabnya tenang. "Kalau berkenan, silakan menunggu." Dengan sopan, ia mempersilakan Hartini masuk. Hartini melangkah masuk seperti tersihir. Ia duduk manis, matanya tak lepas dari tubuh pemuda itu. Mereka berbincang, entah tentang apa, waktu berjalan tanpa terasa. Sore datang, namun Ringgit tak juga pulang. Hati Hartini berkecamuk antara marah dan penasaran yang bercampur gairah terpendam. Sebelum pulang, ia menginstruksikan 2 pengawal untuk berjaga dan
mencegat ringgit ketika kembali dari sawah. Kedua pengawal itu mengangguk tanpa banyak bicara, lalu bergegas menuju sawah. Langkah mereka berat, tatapan mata penuh amarah. Dari kejauhan, tampak seorang wanita muda berjalan berdampingan dengan nenek renta. Langkah mereka lambat, damai, seolah dunia tidak sedang menyimpan amarah. Tapi damai itu tidak bertahan lama. Kedua pengawal mendekat dengan wajah sangar, dan tanpa basa-basi mereka menyeret wanita muda itu kasar, membuat sang nenek tersungkur di pinggir sawah. "Nenek!" teriak wanita itu panik, berusaha meraih tangan yang kini mengkeriput dan gemetar. Tapi nenek hanya menatapnya dengan mata sendu, bibirnya bergetar tanpa suara. Tubuh wanita itu terus diseret, meronta sekuat tenaga, tapi kedua lelaki bertubuh besar itu seperti tak mengenal belas kasih. Mereka membawanya menjauh, hingga tubuh itu menghilang di telan semak. Di tengah ilalang yang tinggi, wanita muda itu dilempar begitu saja. Rumput kering menyambut tubuhnya yang terluka. Kedua pengawal menatap liar, nafas mereka memburu, napas yang menguar hawa binatang. Mereka mendekat seperti serigala kelaparan, mata mereka menyapu tubuh yang tergeletak. Kain wanita itu tersingkap, memperlihatkan paha putihnya yang gemetar ketakutan. Salah satu dari mereka menyeringai, tangannya mulai menelusuri dengan kasar. Wanita itu menangis, meronta, berteriak, tapi suara teriakan itu hanya menjadi musik kelam di telinga mereka. Mata wanita itu berkaca, tubuhnya terguncang, namun tak ada pertolongan. Tiba-tiba, salah satu pengawal mendongak, tubuhnya kaku, tak jauh dari tempat mereka berdiri, menganga jurang dalam yang mengintai seperti lubang neraka. Ia mundur perlahan, langkahnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Jurang itu hanya beberapa langkah lagi. Ia menoleh, ingin berteriak, namun suaranya tertelan oleh ketakutan. Langkahnya terhenti. Wanita yang tadi mereka aniaya kini berdiri tegak. Kepalanya terangkat perlahan, lehernya memutar dengan bunyi gemeretak tak wajar. Kedua mata itu berubah, kelam, lalu merah menyala, darah menetes dari sudutnya. Bibirnya menyeringai lebar, suara lirih keluar seperti bisikan dari alam gaib. "Kalian ingat aku?" Suaranya bergema, dingin dan menusuk tulang. "Aku adalah wanita yang kalian tinggalkan, terapelase kasihan di dalam hutan. Aku adalah Nyai Dewi Serindit, dan kini waktunya aku menagih balas." Kedua pengawal itu mundur serentak, tubuh mereka gemetar. "Maafkan kami, Nyai. Kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Handoyo." Suara mereka bergetar, nyaris, tak terdengar. "Belas kasih? Di mana belas kasih kalian saat aku menangis minta tolong? Kalian biarkan aku dimakan malam. Kalian buang aku seperti bangkai. Kalian akan menebusnya." Mata Nyai mengucurkan darah kental. Tubuhnya perlahan terangkat, melayang setinggi pohon yang mengelilingi mereka. Angin berputar liar, burung-burung berhamburan, dan binatang liar berlarian seperti mencium aroma maut. Nyai menunjuk mereka, dan dalam sekejap tubuh kedua pengawal, pen itu terangkat ke udara, berputar seperti tak dikendalikan, lalu terlempar keras ke dalam jurang. Suara tulang remuk terdengar nyaring, darah menyembur membasahi dinding batu. Tubuh mereka hancur tak bersisa, binasa seketika. Nyai Dewi Serindit turun perlahan, wajahnya kembali tenang. Ia melangkah pergi meninggalkan lokasi penuh darah, menuju pinggir sawah tempat sang nenek masih terduduk lemah. Nenek tidak apa-apa?" tanya Nyai dengan lembut, nada suaranya berubah hangat. Nenek mengangguk pelan, matanya penuh kasih, seolah menatap anak kandungnya sendiri. Matahari mulai turun, senja menyelimuti langit dengan warna darah. Sesampainya di rumah, mereka disambut Darmono dengan senyum tipis di bibirnya. Nyai menatap pria itu dan membalas dengan anggukan kecil. Tak perlu kata-kata, seolah mereka sudah tahu rencana berikutnya. Setelah nenek masuk dan beristirahat, Nyai duduk bersama Darmono di teras yang remang, diterpa angin malam. "Dua penjaga sudah tewas tadi sore. Tinggal 3 lagi," gumamnya, lirih namun tajam seperti belati. "Aku akan jebak mereka. Masukkan mereka ke dalam rumah ini," lanjut Nyai. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi setiap katanya menggema. Dia di Darmono, ia hanya mengangguk. Dalam hening itu, jantung Nyai berdegup tak karuan. Ia merasakan sesuatu yang aneh, perasaan yang belum pernah ia rasakan selama hidupnya, atau bahkan kematiannya.
Mata mereka bertemu. Jarak wajah mereka begitu dekat, hanya sejengkal. Nafas bertemu, saling menelusup. Darmono mendekat, perlahan, matanya menatap dalam, memecah benteng hati Nyai yang telah beku selama ini. Tubuh pria itu hangat, menenangkan badai yang mengamuk di dalam dada Nyai. Dan ketika bibir Darmono menyentuh pipinya, dunia seakan berhenti berputar. Nyai memejamkan mata, meresapi sentuhan lembut yang mendarat di pipinya. Napasnya naik turun, jantungnya berdetak tak menentu. Darmono mendekat dan berbisik di telinganya. Suaranya begitu dalam, menyelinap ke dasar hati yang beku. Aku jatuh cinta padamu sejak pertama kita bertemu. Selesaikan semua urusanmu, dan berbahagialah bersamaku selamanya. Nyai terdiam, matanya tetap terpejam. Hening melingkupi malam. Lalu perlahan ia membuka mata. Suaranya lirih namun tajam. Jangan terlalu berharap. Aku tidak butuh cinta dari siapapun. Hatiku sudah beku. Ia melepaskan pelukan Darmono. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada percikan hangat yang perlahan tumbuh. Ia mulai merasakan sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Bukan hanya ketampanan, tapi sikap dan ketulusan pemuda itu yang mulai mencairkan lapisan es di dalam jiwanya. Ia menatap ke kejauhan, pikirannya melayang jauh. Di matanya terpejam, namun hatinya penuh gejolak. Ia ingin teriak, ingin bahagia, tapi apa mungkin? Apa boleh ia berharap ketika masa lalunya dipenuhi luka dan pengkhianatan? Di tempat lain, teriakan menggema dari kediaman megah Hartini. Ia baru saja mendapat kabar bahwa 2 pengawalnya ditemukan tewas mengerikan di dasar jurang. Warga yang menemukannya tak sanggup mengangkat jenazah mereka. Terlalu dalam, terlalu hancur. Kenapa 2 penjagaku bisa berada di sana? Bentaknya, wajahnya merah padam, amarah membuncah. Kini hanya tersisa 3 pengawal. Tidak cukup, tidak aman. Hartini menggigit bibirnya gemas, tapi tak ingin menunjukkan kelemahan. Yang ingin aku tahu, apa yang kau lakukan di rumah wanita bernama Ringgit itu? Apa dia kekasih barumu? Tanya Hartini dengan tatapan menusuk. Handoyo hanya tertawa sinis. Kau kira siapa dirimu? Wanita miskin yang kupungut dari tempat sampah. Sekali sampah, tetaplah sampah. Kata-katanya seperti cambuk. Ia berbalik, melangkah pergi dengan tawa yang menyayat. Hartini membeku. Tak menyangka pria yang dulu memujanya kini berubah menjadi makhluk asing. Walau kaya, hatinya hampa. Ia bertekad untuk bertindak. Jika Ringgit adalah penyebabnya, maka Ringgit harus disingkirkan. Malam itu juga, Hartini memerintahkan 2 pengawalnya untuk menculik Darmono dan Nyai. Mereka dibawa ke rumah tua, disekap di kamar terpisah. Hartini diam-diam mengintai dari kejauhan. Ia masuk ke kamar Darmono yang kedua tangan dan matanya diikat kuat. Dengan tangan gemetar, ia membuka, penutup mata pria itu. Apa maumu? Tanya Darmono dengan sorot tajam. Aku mau kamu, jawab Hartini dingin. Ia memberi isyarat. Pengawal mengikat Darmono ke ranjang. Perlahan Hartini mendekat, matanya liar, tangannya mulai merobek pakaian Darmono. Lepaskan aku. Darmono meronta, tapi tak berguna. Suasana mencekam berubah, jadi menjijikkan. Tiba-tiba, pintu kamar sebelah dibanting keras. Suara dentuman menggetarkan seluruh rumah. Semua mata menoleh. Langkah kaki bergema di lorong. Tiba-tiba sosok wanita muncul di ambang pintu. Ringgit berdiri di sana dengan senyum sinis menghantui. Bagaimana kau bisa lepas? Tanya Hartini gugup. Sayangku, jangankan tali, rantai pun bisa kupatahkan, ucap Ringgit dengan nada meremehkan. Tubuhnya berdiri tegak, aura gelap memancar dari balik sorot matanya. Pengawal, habisi mereka, perintah Handoyo dengan suara menggelegar. Belum sempat para penjaga bergerak, kepala Ringgit berputar cepat, tubuhnya melayang, wajahnya berubah, drastis, keriput, mengerikan, seperti nenek tua bangkit dari kubur. Rambutnya menjuntai panjang, matanya berubah putih, kosong namun mengancam. Kakinya tak menyentuh tanah.
Para penjaga yang semula percaya diri, kini gemetar, mundur dengan wajah pucat pasi. Nikmatilah pembalasanku. Suaranya berat, bergema dari dalam dada. Dari mulutnya, ratusan lintah hitam menggelontor keluar. Binatang itu melata, menggeliat, meliuk-liuk mengerikan di atas lantai. Penjaga mencoba menginjak, mengusir, tapi lintah itu merayap cepat, menempel di kaki, tangan, lalu menyusup masuk ke telinga, hidung, mulut. Mereka menjerit, tubuh bergetar hebat, lalu jatuh satu persatu, meregang nyawa dengan wajah penuh lubang dan darah. Handoyo dan Hartini hanya bisa berdiri membeku, bergidik ngeri. Mereka beringsut mundur, ketakutan begitu kentara di wajah mereka. Hartini memeluk Handoyo erat, tubuhnya gemetar. Sementara itu, Darmono melangkah maju perlahan. Malam ini bulan purnama menggantung sempurna di langit. Sinarnya memantul di kulitnya, yang mulai berubah. Suara auman melengking keluar dari tenggorokannya, memecah malam yang mencekam. Dari tangannya tumbuh bulu-bulu halus, wajah tampannya berubah, perlahan menjadi wajah seekor harimau yang mengerikan. Kedua tangannya berubah menjadi kaki depan binatang buas itu, lengkap dengan kuku tajam yang berkilat di bawah sinar rembulan. Binatang itu kini hanya berjarak sekitar 5 meter dari Handoyo dan Hartini. Mereka terpojok, tidak ada celah untuk lari, tidak ada tempat untuk sembunyi. Nafas keduanya memburu, tak ada pilihan selain menyerah. "Maafkan aku, Dewi. Aku tahu aku bersalah padamu," ucap Hartini dengan suara yang penuh ketakutan, mengiba dalam pelukan yang kini dilepasnya dari tubuh Handoyo. Langkahnya pelan tapi pasti menuju Nyai Dewi, wanita yang menatapnya penuh murka. Tanpa mereka sadari, tangan Hartini yang licik berhasil menyambar parang panjang milik salah satu penjaga yang kini tergeletak tak bernyawa di lantai. Mudahnya, "Kau minta maaf, padahal kaulah yang jadi awal dari penderitaanku," teriak Nyai, suaranya menggelegar. "Ya, aku sadar itu," jawab Hartini, semakin mendekat hingga jarak mereka tinggal sekilan. Nyai menatapnya penuh jijik dan kecurigaan. Tapi Hartini terus merendah, tangannya yang gemetar menggenggam parang yang tersembunyi di balik kain. Dalam sekejap mata, parang itu melesat ke depan, menebas leher Nyai dengan satu gerakan cepat dan mematikan. Kepala Nyai terpisah dari tubuhnya, yang masih melayang di udara. Kepala itu jatuh ke lantai dengan suara tumpul. Darah memancar deras dari leher yang terpotong, membasahi lantai kayu yang dingin. "Matilah kau, Nyai sialan. Tamat sudah riwayatmu," teriak Hartini diiringi tawa yang menggema, puas dan penuh kebencian. Darmono mengkaum pilu. Ia melangkah lunglai mendekati kepala Nyai yang tergeletak. Tubuhnya bergetar hebat. Tubuh Nyai yang sebelumnya melayang perlahan jatuh ke lantai, kaku namun seolah masih bernyawa. "Lihat itu, lihat tubuhnya," bisik Handoyo dengan suara patah, menunjuk ke arah tubuh tanpa kepala yang kini mulai duduk perlahan. Tangan-tangan yang tak seharusnya bergerak kini meraba-raba seperti mencari sesuatu. Hartini mundur, nafasnya tercekat. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tubuh itu duduk, menggapai dengan tangan seperti memiliki kehendak sendiri. Lalu, makhluk menyerupai kumbang besar yang sedari tadi diam di sisi kepala Nyai, menggigit perlahan dan mendorong kepala itu ke arah tubuhnya yang duduk tegak. Tangan itu menyambut, memeluk kepala itu dengan lembut, lalu memasangkannya kembali ke tempatnya. Darah berhenti mengucur, leher yang semula koyak kini kembali utuh. Mata Nyai perlahan terbuka, senyumnya menyeringai, menyeramkan. Ia menatap Hartini, musuh bebuyutannya, dengan tatapan haus darah. Tubuhnya perlahan tegak berdiri, jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Hartini tak sanggup berpaling. Matanya terbelalak, tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin mengucur deras membasahi wajahnya. "Kau kira bisa dengan mudah membunuhku? Hah? Tidak segampang itu, wanita jalang." Suara Nyai Dewi menggema seperti lolongan gaib dari alam lain. Wajahnya menyeringai kejam, mata putihnya bersinar penuh dendam. "Rasakan ini, Hartini. Inilah buah dari kejahatanmu selama ini." Nyai menyemburkan darah kental dan hitam ke arah Hartini. Hartini tak sempat mengelak. Darah panas itu membasahi wajah dan tubuhnya.
menyusup ke pori-pori kulitnya, menimbulkan rasa gatal yang menggila, seolah ada ribuan jarum menggores permukaan tubuhnya sekaligus. Ia menggaruk tanpa henti, sekuat tenaga, hingga kulitnya mengelupas dan tubuhnya dipenuhi luka basah mengerikan. Jeritannya bersahut-sahutan dengan bisikan mengerikan dari balik dinding-dinding rumah tua itu. Darmono berusaha melindungi Hartini, namun naas. Binatang yang setia pada Nyai menyerangnya dengan buas. Ia tak berdaya ketika seekor lintah raksasa melompat dan menempel di wajahnya, menghisap darah dengan lahap. Matanya memohon, menatap Nyai penuh harap, berharap belas kasih. Maafkan aku Dewi, tolong." Suaranya bergetar, diseret rasa sakit dan ketakutan. Tapi Nyai hanya diam, senyumnya sinis, tak seulas pun menunjukkan belas kasih. Ia menyaksikan kematian tragis mantan suaminya dengan penuh kepuasan. Lintah-lintah itu kini merayap, menggigit dan masuk ke dalam tubuh Handio lewat telinga dan mulut. Ia berusaha menginjak mereka, menendang, tapi binatang-binatang itu terlalu kuat. Mereka mencabik isi perutnya, menghisap darahnya, hingga tubuhnya terkulai pucat dan kosong, tak bernyawa. Nyai Dewi menatap pemandangan itu dengan dingin. Tak ada air mata, hanya kemenangan yang menyala dalam sorot matanya. Kumbang setianya datang, merangkak, mendekat dan menyentuh tangan Nyai lembut. Ia menaiki punggung binatang itu dan membisikkan lirih, "Ayo kita pulang, sayang, kita akan bahagia tanpa menyakiti siapapun lagi." Kumbang mengangguk perlahan dan membawa Nyai menjauh, meninggalkan rumah tua yang kini hanya dipenuhi bangkai-bangkai. Manusia jahat tak menyisakan apapun selain bau busuk dan sunyi yang mengerikan. Mereka melesat ke dalam hutan, menyatu dengan gelap dan senyap, hanya ditemani cahaya bulan purnama yang berpendar di antara dedaunan. Pelukannya pada Kumbang terasa hangat, nyaman, seolah dunia telah memaafkan segala luka. Di bawah cahaya bulan, Nyai menunduk, pipinya bersemu malu saat seorang nenek tua muncul dari balik pepohonan. Senyuman nenek itu dalam dan bermakna. Ia menyentuh pipi Nyai, lembut, seolah menghapus seluruh duka. "Kau harus memanggilku emak. Aku tidak akan memisahkan kalian, karena kalian telah mencariku," bisik nenek itu pelan. Nyai mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Tapi, apakah kami bisa bersatu? Bagaimana dengan ilmu hitam yang masih membelengguku?" tanya Nyai lirih, suaranya penuh ketakutan. Ia memejamkan mata. "Jika kau ingin bersamanya, kau harus sabar menunggunya hingga bulan purnama tiba. Sayangnya, ilmu itu telah merasuk dalam tubuhmu. Sama sepertiku. Kau harus tinggal di hutan ini selamanya, agar tidak menyakiti manusia lain," jawab emak lembut namun tegas. Nyai menatap Darmono yang datang menghampirinya, wajahnya merah merona. Cinta yang tulus kini hadir di depan matanya. Darmono memeluknya dengan erat, penuh kasih, dan tanpa ragu melamarnya untuk menjadi istri. Nyai tak mampu berkata-kata. Ia menerima dengan hati yang lapang, meskipun ia tahu tak selamanya mereka akan hidup bersama seperti manusia biasa. Ia rela, ia ikhlas, asalkan bisa hidup dalam kedamaian bersama orang yang dicintainya. Di dalam hutan yang sunyi, jauh dari dunia manusia, Nyai akhirnya merasakan apa itu cinta yang sesungguhnya. Kebahagiaan kini menjadi miliknya, abadi, tanpa harus melukai siapapun lagi.